pertama yang harus saya lakukan menganalisis resiko, mengacu pada peraturan yang berlaku di sekolah. Terkadang harus mempercayai insting sendiri dan berbicara dengan orang yang bersangkutan. Seperti itu, iya. Kemudian nih selama ini ya, bagaimana Bu Heni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih, yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh iya, dalam mengambil sebuah keputusan, saya berlaku bijak dengan memperhatikan segala aspek serta merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah. Saya harus percaya diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang diambil. Karena tidak ada keputusan yang sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan. Motivasi saya untuk selalu mengambil keputusan yang bertanggung jawab dengan segala kompetensi, kesadaran, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial. Seperti itu, Ibu Vina. Iya. Nah selanjutnya nih Bu Heni, bagaimana sih langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Heni lakukan selama ini? Yang pertama, mengidentifikasi dan menyaring masalah yang berhubungan dengan etika, sopan santun, dan norma sosial. Menentukan siapa saja pihak yang terlibat, berkoordinasi dengan wakil dan tim pengelola manajemen sekolah. Seperti itu, Bu Jadi Vina. di sekolah ada ya tim Ada, manajemen sekolah, iya, ada dong. Jadi berkoordinasi ya Bu ya dalam mengambil keputusan itu. Iya. Jadi nggak sendiri ya Bu Enggak ya. dong, dan Iya. harus untuk kepentingan bersama. Iya, jadi Benar. itu ya tadi ya kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi Betul mengutamakan banget. kepentingan bersama gitu Iya, ya. benar banget, Nah, Bu. kemudian hal-hal apa saja nih yang Ibu anggap efektif gitu kan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu contohnya tentang pertentangan antara rasa keadilan atau peraturan dan rasa kasihan atau peduli. Jadi kadang-kadang kalau kita mengambil keputusan itu kita harus mengesampingkan juga rasa-rasa kepedulian ya. Kadang-kadang kan keputusan itu ada yang kurang berkenan, mungkin ada yang nggak setuju dengan keputusan, tapi kita kembali lagi kepada topik sebelumnya bahwa keputusan diambilkan berdasarkan untuk kepentingan bersama. Iya, begitu ya. Jadi memang dilihat dari kasusnya Iya, gitu ya. tergantung kasusnya. Kadang nggak serta-merta juga karena kita nggak selalu keputusan itu harus dengan rasa kemanusiaan ya. Karena keputusan itu kita juga harus tegas. Kadang kita sendiri yang ambil keputusan itu kadang nggak setuju juga, tapi ya karena itu memang peraturan dan memang harus kita harus berjalan. Jadi tetap harus mengikuti peraturan. Iya, gitu. Biarpun benar. ada dilema ya, Ada ada rasa dilema. kasihan Iya, gitu ya benar sama sekali. yang mempunyai kasus gitu ya, tapi tetap merujuk pada peraturan yang berlaku, Iya. ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, melihat kasus yang terjadi, jika antar pribadi dan urgent maka langsung diselesaikan di tempat. Namun jika menyangkut kepentingan orang banyak maka dikoordinasikan dengan tim pengelola manajemen sekolah. Dalam hal ini kita lakukan musyawarah atau rapat kecil lah, seperti itu. Jadi kalau memang pada saat itu bisa langsung gitu ya, langsung misalnya. rapat kecil gitu ya, gitu. nggak langsung serta merta ini ya harus begini, enggak, tapi tetap aja kita kumpulkan dulu ya, seperti itu. Iya. Nah selanjutnya, apakah Bu Heni memiliki sebuah tata cara ataupun jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwalnya untuk menyelesaikan. Nah, bentuk atau prosedurnya itu seperti apa ya? Ada, kita saling koordinasi tuh sama tim pengelola manajemen sekolah dengan mempertimbangkan hal penting dari berbagai aspek yang tadi kita udah bahas ya Bu Tika ya, memikirkan kembali tujuan dan hasil yang diharapkan, seperti itu. Iya. Nah selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Heni dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Pada kondisi rujukan moral dapat berpegang
pada aturan dan norma yang berlaku dengan pilihan benar atau salah misalnya. Terus pada situasi dilema etika, ada situasi yang bertentangan seperti rasa, keadilan, kebebasan, toleransi, tanggung jawab, peduli, dan kasihan, seperti itu. Jadi itulah faktor ya yang mempermudah ya dan membantu Bu Heni dalam mengambil keputusan. Iya benar sekali ya. ya, seperti Jadi itu. tergantung kasusnya itu tadi ada apakah dilema etika, pertentangan antara rasa kasihan ataupun rasa keadilan, gitu, nggak bisa. atau Kadang-kadang harus rujukan juga moral sampaikan. gitu. Kalau Betul. rujukan kan sesuai dengan norma yang berlaku Iya, gitu benar ya. banget. Nah selanjutnya nih terakhir nih Bu Heni gitu ya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi nih, jadi pembelajaran apa yang Bu Heni dapat simpulkan gitu dari pengalaman Bu Heni mengambil keputusan dari dilema etika itu? Kalau menurut saya pengambilan keputusan yang dari pembelajaran yang udah diambil itu kita perlu review ulang ya. Jadi kalau kita udah ngambil sebuah keputusan, kira-kira keputusan itu berjalan enggak dengan semestinya. Kadang-kadang kita udah buat keputusan ketika di perjalanan nggak jalan gitu loh. Jadi setelah pengambilan keputusan itu kita perlu ada flashback untuk mengulang lagi apakah keputusan itu sudah tepat atau belum. Jadi dari keputusan yang telah dibuat direfleksikan kembali direfleksikan Jadi kembali. kalau misalnya ini mungkin ada pembaruan Iya, harus gitu ya, dong. modifikasi gitu Iya. ya, sehingga keputusan tadi menjadi lebih baik Menjadi gitu lebih ya. baik dan tidak memberatkan atau tidak memihak ke sesuatu. Jadi kadang-kadang kita ngambil keputusan kita rasa udah benar, ternyata pas di lapangan itu ada revisi-revisi kecil yang harus kita lakukan supaya dia sejalan sama tujuan kita awal ya, seperti itu. Seperti itu. Nah, terima kasih banyak loh Bu Heni Iya. atas waktunya nih, atas Iya, Bu mau Vina. nih menjawab pertanyaan-pertanyaan Nggak dari apa-apa, saya gitu. ya, terima kasih. Saya minta terima kasih, mengucapkan terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman Iya. gitu ya Bu Heni yang sudah menjadi kepala sekolah nih. Oke. Jadi saya dapat mengetahui nih cara-cara gitu ya untuk pengambilan keputusan mengenai dilema etika ataupun rujukan moral. Benar. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Ibu Heni. Terima kasih juga Ibu Vina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tina Tania, saya calon guru putra angkatan 7. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Herliantina, Kepala SD Negeri 2 Tanjung Senang, terkait dengan kasus pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika atau rujukan moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maria. Maaf ya Ibu ya, saya minta waktunya sebentar. Saya akan mengucapkan Ibu terkait perubahan Ibu sebagai kepala sekolah untuk pengambilan keputusan mengenai pasangan dilema etika atau rujukan moral. Oke Ibu. Nah untuk yang pertama, ini bagaimana nih Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Melakukan analisis risiko, mengacu pada peraturan yang berlaku, terkadang menurut saya testing sendiri dan berbicara dengan orang yang bersangkutan ketika pokoknya guru. Saya berbicara dengan guru yang mempunyai kasus, bagaimana cara menyikapinya supaya lebih terrealisasi. Jadi ada analisis dulu risikonya ya, dan kemudian berbicara dengan yang memiliki kasus itu tadi ya, kasus yang apakah kasus murid atau kasus yang bersangkutan, kemudian peraturan ataupun norma yang berlaku. Selanjutnya, selama ini bagaimana nih Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih yang kadang sama-sama benar ataupun kadang sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti itu. Dalam mengambil sebuah keputusan, saya berlaku bijak
dengan memperhatikan segala aspek serta memperlepsikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah. Saya harus berani dan percaya diri untuk menghadapi konsekuensi dan implikasi dari keputusan yang diambil, karena tidak ada keputusan bisa sepenuhnya mengakomodir seluruh kepentingan. Motivasi saya untuk bertanggung jawab dengan segala kompetensi, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan dengan sosial. Nah, yang itu Mbak Pina yang saya lakukan. Iya, jadi banyak ya melihat aspek-aspek juga yang yang ada gitu ya. Karena suatu kebijakan itu tadi yang tidak dasar dari autonomia semua ya. Jadi perlu ada koordinasi dengan yang lain gitu ya. Jadi ibu nggak cuma sendiri gitu ya. Memang harus perlu kita, karena kita kan bersangkutan dengan di sekolah ini itu bukan hanya kepala sekolahnya aja, kita bersangkutan dengan guru, murid, wali murid. Jadi harus kita libatkan. Nah, kemudian untuk langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa nih yang ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya kita mengidentifikasi keputusan yang diambil, mengumpulkan informasi yang relevan, mencari solusi alternatif, mempertimbangkan bukti, memilih salah satu dari sejumlah alternatif, mengambil keputusan. Jadi kita mengambil keputusan itu dengan cara yang harus bijaksana, buktinya. Karena kita kan dalam sekolah itu kan bukan kita sendiri, karena bersangkutan itu tadi seperti yang awal saya bilang, dengan guru, murid, wali murid. Jadi semua harus kita terlibatkan, kita ambil keputusan yang benar bijaksana. Iya, jadi bisa mengakomodir semua. Jadi tidak hanya satu kepentingan ya, tapi untuk kepentingan semua gitu ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kita mengidentifikasi dan menyaring masalah yang berhubungan dengan etika, sopan santun, dan norma sosial terlibat, berkoordinasi dengan wakil dan tim pengelola manajemen sekolah. Karena tim manajemen sekolah itu kan kita harus ada timnya, 8 tim untuk manajemen sekolah. Kita buat tim, kalau tanpa tim maka sekolah itu tidak akan berjalan. Iya, jadi itu efektif ya Bu ya dalam pengambilan keputusan ya. Jadi semuanya berkoordinasi, berkolaborasi sehingga keputusan yang diambil itu tidak hanya memihak satu kepentingan, tapi untuk kepentingan bersama, terutama di sekolah gitu ya. Kemudian hal-hal apa saja nih Bu yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Pertentangan antara rasa keadilan, peraturan, dan rasa kasihan peduli. Jadi kita itu harus peduli dengan lingkungan sekolah kita. Apapun yang terjadi, apapun ininya, kita harus peduli dan kita harus cepat mengambil sikap yang benar-benar bijaksana karena kita sebagai pemimpin. Ya, jadi itu ada rasa peduli ya Bu ya, biarpun mengikuti peraturan yang berlaku, tapi tetap juga ada rasa kasihan kita, rasa peduli kita, rasa kemanusiaan dan rasa bijaksana kita itu harus ya Bu ya, karena itu tadi ada norma sosial gitu ya, jadi jiwanya juga ada jiwa sosial seperti itu ya. Nah, selanjutnya apakah ibu memiliki sebuah tata kelola nih atau jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus, misalnya menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal dulu untuk menyelesaikannya. Nah, kalau misalnya ada jadwal, bentuk apa sih? Seperti apa gitu Bu? Ya, kita melihat kasus yang terjadi dulu. Apa kasus yang terjadi di sekolah kita, jadi antar pribadi dan urgen, maka langsung diselesaikan di tempat. Namun jika menyangkut kepentingan orang banyak, maka akan dikoordinasi dengan tim pengelola manajemen sekolah. Seperti kalau untuk yang tim pribadi kita panggil, umpama kita guru yang bermasalah, maka kita panggil dengan
rapat mata dulu kalau ada satu orang guru yang bermasalah, kalau memang berapa kita panggil dulu. Tetapi kalau memang permasalahannya sudah tim besar, maka kita di sekolah kita kan ada komite, maka kita bentuk komite dan kita kumpulkan gimana cara penyelesaian untuk yang benar-benar kita selesaikan secara bijaksana dan supaya untuk ya ke depannya itu lebih baik lagi gitu. Itu untuk penyelesaian masalah. Jadi ya kalau misalnya antar pribadi dipanggil pribadi ya gitu ya. Tapi kalau misalnya permasalahannya menyangkut kepentingan banyak, jadi dikoordinasi dulu dengan tim sekolah. Iya. Nah, Ibu apa namanya? Ada nggak seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan gitu dalam kasus dilema etika ini? Ada yang ini, dan ada saling berkoordinasi bersama tim pengelola manajemen sekolah dengan mempertimbangkan hal-hal yang penting dari berbagai aspek, memikirkan kembali tujuan dan hasil yang diharapkan. Jadi kita mengharapkan hasil untuk lebih baik lagi, maka itu kita mempunyai tim ada. Maka sekolah itu bisa berjalan dan sekolah itu bisa damai. Maka terjadi antara sekarang ini kan antara kepala sekolah dengan guru ada yang memang tidak, ya bahasanya tidak damai. Tapi kita sebagai kepala sekolah kita harus bijaksana menyikapi semua apa. Jadi kita tidak segampang itu kita mengambil keputusan. Maka kita itu tadi kunci utama sebagai manajer itu kita harus bijaksana. Kalau tanpa bijaksana maka sekolah tidak akan berjalan. Jadi kata manajer itu harus tidak harus bijaksana dan tidak boleh egois. Kan banyak sekarang ada yang egois. Maka kalau kita memikirkan kepentingan kita terlalu egois, maka sekolahan itu tidak akan tidak tertib. Malah ada demo-demo. Iya, ada demo-demo. Makanya terjadi tidak ada demo-demo antara kepala sekolah dengan guru dan sekolah itu lancar berjalan. Itulah kunci utamanya, kepala sekolah itu harus bijaksana menyikapi. Jadi kalaupun ada guru yang ataupun murid yang punya masalah, kita jangan segampang kita mengambil sikap langsung ya emosian, marah. Jadi kita panggil dulu secara itu tadi kunci utama secara damai, bijaksana. Jadi bijaksana dan tanggung jawab. Ya, itu yang utama. Kepala sekolah ya Bu ya. Nah terakhir nih Bu ya, dari semua hal yang disampaikan tadi nih, jadi apa sih kesimpulan nih gitu ya dari pengalaman Ibu yang bisa Ibu bagikan nih kepada saya mengenai pengambilan keputusan dilema etika ini? Pada kondisi bujukan moral dapat berpegang pada aturan dan normal yang berlaku dengan pilihan benar atau salah. Pada situasi dilema etika dan situasi yang bertantangan seperti rasa keadilan, kebebasan, toleransi, tanggung jawab dan peduli kasihan. Nah itu tadi kita harus mempunyai toleransi, rasa kasihan dan rasa bijaksana baik dengan guru ataupun dengan murid. Tampaknya kita rasa kasihan, bijaksana dan tanggung jawab, itu tadi Ibu Pina. Jadi kunci utama ya kita harus tanggung jawab sebagai manajer. Kedua kita bijaksana dan kita harus mengambil sikap yang adil. Tidak boleh merasa seperti kita manajer itu kita harus ya bahasa apa ya Bu Pina, kita harus pilih kasih dan oleh guru. Semua itu guru itu kita anggap anak kita gitu, adik kita, itu juga anak didik itu memang perlu kita ayomi, kita sayangi, tidak boleh kita keras karena sekarang kan anak-anak itu tidak boleh dikeraskan, harus disayang, diayomi, biarin mereka kedepannya lebih maju lagi. Begitu Bu. Mudah-mudahan ya itu tadi ya pengalaman Ibu. Saya terima kasih banyak Bu atas waktunya, atas berbagi pengalamannya, terus kemudian berkenan nih menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu. Mudah-mudahan nih saya bisa mengambil contoh nih pengalaman dari Ibu gitu sehingga nantinya saya menjadi kepala sekolah yang baik seperti itu. Terima kasih ya Bu Herlia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.